menyatakan terdakwa Edi Mina Saputra bin A. Abu Bakar Al-Awwali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara terpaham atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan satu bukan selama yang beratnya lebih dari 5 tahun. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Saya melihat bahwa vonis hukuman penjara seumur hidup ini jauh dari ekspektasi masyarakat ya, karena masyarakat sih berharap karena beliau ini seorang perwira tinggi kepolisian, penegak hukum seharusnya diberi sanksi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa seperti itu. Kemarin jaksa menuntut hukuman mati, tetapi faktanya kan hakim tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri terkait dengan fakta-fakta di persidangan, sehingga menurunkan vonisnya menjadi hukuman seumur hidup. Makanya kalau saya melihat hukuman yang dijatuhkan hakim ini jauh dari ekspektasi publik seperti itu. Tapi saya melihatnya terkait dengan ranah kepolisian. Kasus Teddy Minahasa ini kalau ingin benar-benar dijadikan momentum untuk bersih-bersih di internal, seharusnya Kapolri segera melakukan sidang kode etik terhadap Irjen Teddy Minahasa gitu loh. Karena proses pidananya sudah dilalui, tinggal sidang kode etik ini. Dengan pelanggaran seberat itu dan ancaman hukuman mati, seharusnya sidang kode etik bisa digelar dan segera keputusannya pun juga harus diambil, yakni sanksi berat gitu. PTDH itu harus segera ditempuh seperti itu. Kalau tidak nanti akan semakin mengurangi kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, bahwa kepolisian ini hanya sekedar retorika saja terkait dengan pelanggaran pidana pidana narkoba ini seperti itu. Yang terjadi pada Irjen Teddy Minahasa ini kan bukan kasus yang pertama kali. Hanya saja pertama kali melibatkan perwira tinggi, seorang jenderal bintang 2 terkait peredaran narkoba ini, yang rata-rata kan perwira menengah ke bawah yang melakukannya. Kalau ini benar-benar jadikan momentum terkait pemberantasan, komitmen Polri untuk melakukan pemberantasan narkoba, bagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, ya sidang kode etik itu harus segera digelar gitu. Harus tidak perlu menunggu vonis inkrah, tapi harus berjalan beriringan. Kalau toh penyelidiknya dan penyidiknya adalah Polri sendiri, kalau kemudian itu sudah dilempar ke kejaksaan, harusnya sidang kode etik itu harus bisa digelar dan hukumannya harus maksimal. PTDH itu harus segera dilakukan. Toh Kapolri juga berkomitmen bahwa untuk benar-benar memotong ikan-ikan busuk yang ada di internal kepolisian seperti itu. Kalau saya menyoroti bukan di situ, tapi terkait dengan perilaku personil kepolisian sebagai anggota penegak hukum, apapun kalau terkait dengan peredaran narkoba, sanksi berat itu harus dilakukan seperti itu. Berbeda dengan masyarakat sipil biasa, hukumannya malah sepertiga lebih berat dibandingkan masyarakat sipil biasa seperti itu. Pelanggaran itu kan penyakit adiktif juga ya, karena mereka sudah menikmati hasil dari pelanggaran narkoba, jual beli narkoba, kemudian menikmati kekayaan misalnya dari situ, artinya mereka bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan itu terus-menerus, karena akan kejahatan narkoba itu tidak bisa berhenti begitu saja gitu. Kecanduan dengan gaya hidup mewah, dengan perilaku pengguna, kalau dia tidak menggunakan dengan gaya hidup mewahnya, dia melakukan menjadi penggunanya seperti itu, tidak akan begitu berdampak. Mereka yang melakukan pelanggaran terus akan melakukan pelanggaran, karena faktanya pasca tertangkapnya
Irjen Teddy Minahasa, kasus-kasus terkait dengan narkoba ini terus terjadi juga di Surabaya, di Polda lain itu terus terjadi. Ya, artinya kan tidak kasus Teddy Minahasa ini tidak mau menjadi pelajaran bagi personil yang lainnya gitu loh, karena mereka sudah kecanduan juga dengan hasil yang diperoleh dari bisnis kotor tersebut gitu. Jadi vonis seumur hidup kalah dengan hasil yang luar biasa, triliunan mungkin yang sudah mereka nikmati. Jadi vonis seumur hidup tidak menakutkan, tidak membuat efek jerah. Bagi gini, saya melihat yang disampaikan Prof. Mahfud ya, Menko Polhukam terkait lumbung yang dikuasai tikus gitu loh. Seringkali kan menganalogikannya bahwa oknum-oknum yang tertangkap itu adalah apes atau tidak beruntung. Artinya tikus-tikus yang lainnya, para pelanggar, oknum-oknum yang melakukan pelanggaran ini masihlah tetap tikus-tikus yang beruntung gitu loh. Mereka tetap akan melakukan bisa dianalogikan sebagai tikus-tikus yang beruntung karena belum tertangkap, dan mereka akan terus menggerogoti institusinya, lumbung institusinya Polri itu sendiri, seperti itu.